Pagi, salam berjumpa anak-anak yang terkasih, anak yang disayangi. Senantiasa kita tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini pembelajaran kita adalah materi 13, yaitu orang beriman melaksanakan perintah Allah. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai hari ini yang pertama adalah kita menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, kita memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Bapak Abraham dan Bunda Maria. Baiklah anak-anak yang terkasih, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Engkau telah memilih Bunda Maria untuk melahirkan putra-Mu Yesus. Namun bantulah kami agar dapat meneladan Abraham dan Bunda Maria yang sangat percaya dan pasrah kepada kehendak Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita simak kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Suatu hari, Abraham mendapat janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit. Ketika itu, Sarah sudah berusia 90 tahun, namun ia mengandung dan mempunyai seorang anak. Setelah itu, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham kepada Tuhan. Suatu hari, Allah berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yakni anak yang engkau kasihi, yang bernama Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Lalu keesokan harinya pagi-pagi buta bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak dan anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia ke tempat yang telah dikatakan Tuhan kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandang, kelihatanlah kepadanya tempat yang jauh itu. Lalu kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dan beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, lalu sesudah itu kami akan berdoa." Lalu Abraham mengambil kayu untuk bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya ada pisau dan api. Lalu mereka berjalan. Sembari berjalan, berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah." Sahut Abraham, "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini?" Lalu Abraham berkata, "Allah akan menyediakannya. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Lalu sampailah mereka di tempat yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Disusunlah di sana
Lalu diikatnyalah tangan Ishak anak itu dan diletakkan di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi berserulah Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Ya, sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu malaikat berkata, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Allah berkata kepada Abraham, "Aku berfirman demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa dan bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan bersama-sama berangkat ke Batseba, dan Abraham tinggal di Batseba. Baiklah anak-anak terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tentang Abraham, apakah Abraham setia pada janjinya kepada Allah? Ya, buktinya Abraham mempersembahkan putra tunggalnya kepada Allah yang bernama Ishak, meskipun Allah hanya untuk menguji sebesar apa iman Abraham kepada Allah. Yang kedua, apa janji Allah kepada Abraham? Setelah Abraham menepati janjinya kepada Allah, maka Allah menepati janjinya, yaitu Abraham akan mendapatkan negeri yang subur, Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, dan Abraham akan mendapatkan berkat bagi keturunannya. Itulah kisah Abraham yang setia sebagai orang beriman yang taat kepada Allah. Selain Abraham, kita juga melihat seorang perempuan yang bernama Maria, bagaimana ia taat kepada perintah Allah yang diberikan melalui malaikat Gabriel, yaitu ia akan mengandung dan melahirkan seorang Mesias yang diberi nama Yesus. Anak-anak bisa dapat dibaca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Baiklah anak-anak terkasih, dari kedua teladan yang kita lihat, yang pertama adalah Bunda Maria dan Bapak Abraham yang merupakan teladan orang beriman yang kita contoh di dalam hidup kita sehari-hari. Abraham mau melaksanakan perintah Allah karena ia taat kepada Allah. Bunda Maria
mau melaksanakan perintah Allah karena ia percaya kepada Allah dan selalu menyertainya. Anak-anak, selain Abraham dan Maria, tokoh yang mau melaksanakan kehendak Allah menurut kitab suci adalah para nabi atau nabi-nabi yang telah diutus Allah, seperti Nabi Nuh dan juga Santo Paulus. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita menyimak tentang Abraham dan Bunda Maria, Ibu bertanya, apakah aku sudah melaksanakan nasihat orang tuaku? Seperti Abraham dan Bunda Maria telah melaksanakan perintah Allah? Ya, anak-anak terkasih, kita harus meneladani sifat sikap Abraham dan Maria. Bagaimana cara kita meneladani mereka? Yaitu dengan melaksanakan perintah orang tua. Mengapa kita harus melaksanakan perintah orang tua? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Maka jika kita melawan nasihat orang tua, berarti kita telah melawan perintah Allah. Jika kita tidak menaati nasihat orang tua, berarti kita tidak menaati perintah Allah. Nah, adik-adik terkasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil Abraham dan memilih Bunda Maria sebagai teladan iman kami. Bantulah kami agar dapat meneladan mereka dalam melaksanakan perintah orang tua dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, dan sering-seringlah cuci tangan.